Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Taksonomi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada klasifikasi dan identifikasi makhluk hidup. Salah satu contoh yang paling penting dalam taksonomi adalah vertebrata yang termasuk dalam filum Chordata. Vertebrata adalah contoh hewan yang memiliki tulang belakang, termasuk Pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Filum Chordata mencakup hewan-hewan yang memiliki notochorda, tali saraf dorsal, celah paring, dan ekor pasca anus pada suatu tahap hidupnya. Kemudian terdapat juga rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja bidang kegiatan dalam taksonomi vertebrata. Kedua, apa yang dimaksud dengan filum Chordata dan bagaimana klasifikasinya. Ketiga, apa saja teori yang menjelaskan asal-usul Chordata. Keempat, apa ciri umum yang dimiliki oleh anggota filum Chordata. Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan bidang kegiatan dalam taksonomi vertebrata termasuk metode identifikasi dan klasifikasi. Kedua, menganalisis berbagai teori tentang asal-usul Chordata seperti teori Annelid, Arachnid, dan Echinodermata. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan klasifikasi filum Chordata yang terdiri dari Urochordata, Cephalochordata, dan vertebrata. Yang keempat adalah mendeskripsikan ciri-ciri umum filum Chordata yang membedakannya dari filum lain. Untuk bidang kegiatan taksonomi vertebrata akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke bidang kegiatan taksonomi vertebrata. Nah, bidang kegiatan ini mencakup yang pertama yaitu sistematika. Sistematika adalah sintesis berbagai macam pengetahuan, teori, dan metode yang diaplikasikan ke semua aspek klasifikasi. Sistematika mencakup fungsi-fungsi pelayanan seperti identifikasi. Identifikasi yaitu mengidentifikasi spesies vertebrata berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, genetik, dan perilaku. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ini yaitu mengelompokkan vertebrata ke dalam kategori taksonomi dari yang tertinggi ke yang rendah seperti dari filum ke spesies. Selanjutnya yaitu studi komparatif. Studi komparatif ini yaitu melakukan studi perbandingan pada seluruh aspek organisme termasuk morfologi, anatomi, dan perilaku. Nah, taksonomi digunakan sebagai instrumen pengembangan etologi dan studi filogeni. Studi etologi ini yaitu studi perilaku, sedangkan studi filogeni ini yaitu mempelajari hubungan evolusioner antar spesies vertebrata menggunakan data morfologi, molekuler, dan genetik. Nah, peran penting taksonomi didukung oleh dua metode utama taksonomi, yaitu yang pertama yaitu metode eksperimental dan yang kedua yaitu metode komparatif. Ini berdasarkan observasi. Data hasil observasi tidak akan memiliki arti kecuali data tersebut diklasifikasikan sebelum dibandingkan. Baik teman-teman, kita masuk ke filum Chordata. Jadi Chordata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde berarti tali. Chordata adalah hewan yang mempunyai chorda di bagian punggung. Filum Chordata adalah kelompok hewan yang termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Semua anggota kelompok ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki notochorda, tali saraf dorsa berongga, celah faring, endorstel, dan ekor berotot yang melewati anus. Baik, selanjutnya masuk ke sifat hewan filum Chordata. Jadi teman-teman, di sini ada 3 sifat filum Chordata. Yang pertama itu adanya chorda dorsalis pada keadaan embrio, larva atau seumur hidup. Chorda dorsalis ini terjadi dari ectoderm primer. Yang kedua, dinding paring pada suci pada keadaan embrio atau lubang-lubang pada keadaan larva atau seumur hidup. Lubang-lubang ini ialah celah-celah dari insang. Yang ketiga, di dalam pusat susunan saraf ada rongga seumur hidup atau hanya pada keadaan larva. Rongga ini disebut neuroikia. Baik, kita masuk ke dalam ciri khas dari filum Chordata. Yang pertama yaitu ada notochord, yaitu suatu penunjang atau penyongkong tubuh seperti batang dari sel-sel yang tersusun atas matriks gelatin yang diselubungi dengan benang-benang jaringan ikat.
Notochord ini terletak di bagian dorsal, tepatnya di bagian bawah susunan saraf. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tali saraf dorsal berkembang dari jaringan ektoderma yang menggulung membentuk seperti tabung sehingga tali dorsal memiliki lubang yang hanya terdapat pada filum chordata. Tali saraf dorsal ini terletak di bagian atas notochord. Chordata memiliki celah pada paring yang membatasi dengan bagian luar, sehingga memungkinkan bagi air yang masuk melalui mulut dapat keluar tanpa harus melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, ekor chordata yaitu mengandung struktur otot yang menjadikan ekor tersebut dapat digerakkan. Ekor ini terletak di bagian belakang anus. Adapun gambar dari struktur dasar chordata pada bagian atas yang berwarna biru ini yaitu dorsal nerve cord. Selanjutnya pada bagian bawah dorsal nerve cord yang berwarna kuning ini yaitu ada notochord. Selanjutnya pada bagian bawah dari notochord yang membentuk huruf I ini yaitu muscle blocks. Selanjutnya di bawah muscle blocks ini yang berwarna kuning yaitu anus. Selanjutnya pada bagian ujung sebelah kanan terdapat ekor. Lalu untuk pada bagian sebelah kiri yaitu terdapat glisil yang berwarna merah. Selanjutnya pada bagian ujungnya terdapat mulut. Baik, kita masuk ke teori asal-usul chordata. Jadi, teori-teori asal-usul chordata ini disusun berdasarkan karakteristik vertebrata dan chordata rendah. Ada 3 jenis teori asal-usul chordata. Yang pertama, teori Annelid yang menyatakan bahwa chordata berasal dari cacing Annelida karena memiliki tubuh bersegmen dan simetris bilateral. Namun, Annelida tidak memiliki notochorda atau celah insang. Yang kedua, teori Arachnid yang menyatakan bahwa chordata berevolusi dari Arthropoda purba. Kesamaan utama ada pada eksoskeleton dorsal dan pola tubuh. Namun, perbedaan utama adalah letak tali saraf. Dorsal pada chordata ventral pada arthropoda. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori echinodermika yang menyatakan bahwa chordata berasal dari larva echinodermata atau bintang laut. Larva echinodermata dari chordata memiliki banyak kesamaan, seperti struktur bersilia dan simetri bilateral. Teori ini dianggap paling kuat karena didukung oleh bukti embriologi dan fosil. Selanjutnya kita masuk ke ciri umum chordata. Ciri umum chordata yaitu sistem peredaran darah tertutup dan memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Penyusun tulang belakang terdiri atas arteriolago maupun tulang keras. Chordata memiliki sumbu saraf yang berasal dari sehingga berada di bagian dorsal menembus lubang di chorda dorsalis. Chordata memiliki trifoblastik dan rongga tubuh sejati. Chordata memiliki fertilisasi secara eksternal maupun internal. Chordata memiliki ekor tetapi pada vertebrata tereduksi. Chordata memiliki ciri bentuk tubuh simetris bilateral. Chordata memiliki celah paring atau insang tetapi pada vertebrata hanya pada fase embrio dan memiliki tubuh bersegmen termasuk segmen pada otot. Jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini yang pertama yaitu taksonomi vertebrata penting dalam identifikasi dan klasifikasi spesies, membantu dalam bidang ekologi, kesehatan, dan konservasi. Yang kedua yaitu filum chordata memiliki ciri khas seperti notochorda, tali saraf dorsal, cerah paring, dan juga ekor pasca anus. Dan yang ketiga, teori asal-usul chordata yang paling banyak didukung adalah teori echinodermika yang menyatakan bahwa chordata berevolusi dari larva echinodermata. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami dengan judul bidang kegiatan taksonomi hewan vertebrata dan filum chordata. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.